Kamu udah dapat kabar belum? Kabar. Kamu yang sabar ya. Adi meninggal kecelakaan tadi habis maghrib. Dan itu adalah salah satu kata-kata terburuk yang pernah gue denger di telepon. Tapi lo masih ngenalin nggak jenazahnya itu dia? Masih ngenalin, tapi memang agak rusak aja. Jadi sebelah itu masih utuh lah, sebelah sini udah rusak. Infonya sih langsung pecah, tengkoraknya di dalam pecah sebelah. Gue nggak main ke sana, gue langsung pulang ke rumah aja karena capek. Gue buka nih, tak. Assalamualaikum. Pas gue buka gini, pintu Adi. Wujudnya tuh ya pocong yang mukanya tuh rusak, bagian sini rusak. Gue langsung jatuh terduduk, gue diem 5 detik, nggak sadar diri, pingsan. Siapa di sini Paralang dan Erjel Satset yang masih kuliah? Ada nggak di antara kalian yang lagi kuliah pernah ngalamin kejadian horor? Boleh banget dong share di kolom komentar. Seperti kisah pada hari ini, jadi narasumber gue ini punya kisah yang tragis. Dia kehilangan sahabatnya ketika di kuliah. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Maul. Halo Bang Fajar. Makasih udah datang ke RJL ya. Iya Bang, sama-sama Bang. Nah, Bang Maul kan sebagai seorang mahasiswa nih, pandangannya tentang kondisi negara hari ini gimana ya? Gak tahu. Sangat ricuh sih Bang. Sangat ricuh. Sangat ricuh. Oh, salah. Beda segmen, Mas. Beda segmen, salah. Jadi waktu kuliah dulu punya sahabat. Dan sahabatnya itu meninggal dengan tragis. Iya benar Bang Fajar. Jadi gue punya suatu sahabat yang benar-benar deket dari gue kecil sampai dari PAUD, SD, SMP, SMA itu semua bareng. Cuma kuliahnya aja nih yang pisah, tapi tetap komunikasi. Oh, jadi ini dari teman kecil malahan ya? Iya, dari teman kecil. Kalau boleh tahu tuh meninggalnya karena apa? Meninggalnya karena itu kecelakaan tunggal di daerah Jakarta lah. Meninggal dan dia akhirnya tuh nggak tahu ya entah jin atau korin itu gentayangan atau ya gue dapet teror lah. Tapi ada pesan yang disampaikan nggak setelah kejadian itu? Ada. Pesannya itu jadi ada sedikit kita punya janji, itulah yang ditagih sama dia. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Bang Maul ya. Nah, buat kalian yang mau ngirim-ngirim cerita, langsung aja bisa ke sini kirim, siapa tahu bisa diundang podcast. Dan kemarin juga masih ada yang DM gua. Bang, gimana cara jadi clipper RJL? Ya langsung aja kalian tinggal klip video-video yang tayang di YouTube yang baru-baru ini gitu loh. Nah, tapi jangan ngeklip semuanya. Itu udah namanya copy paste. Jadi kalian tinggal klip aja cuplikan-cuplikan videonya gitu. Jangan lupa cantumin juga sumbernya RJL 5. Nah nanti pemenangnya akan ada top 5 tuh. Yang nanti di setiap 2 bulan sekali akan ada pemenangnya. Jadi siapa tahu kalian adalah pemenangnya. Langsung kita mulai Om Mamat season 6. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Ya Bang Maul, boleh ceritain awal mula kisahnya kayak gimana Bang? Iya Bang, jadi gue sahabatan sama si Adi ini namanya, itu dari kecil Bang. Jadi gue ketemu dia itu dari PAUD, SD, SMP, SMA. Tapi SMA ini nih nggak satu kelas, jadi beda kelas. Nah pas ketemu di PAUD ini dia orangnya pendiam awalnya gue pikir. Dan dia juga termasuk orang yang berada. Nah pas di PAUD itu kok gue lihat nih anak menyendiri aja di belakang. Soalnya pas datang dia tuh di belakang aja sendiri. Nggak ada teman-teman yang mau nyamperin. Akhirnya gue inisiatif aja kayak langsung ke depan dia. Maul, gitu aja. Nah mulai dari situlah pertemanan gue sama si Adi ini tuh terjalin. Sampai dimana akhirnya kita masuk SD bareng. Karena waktu itu dia minta satu SD sama gue.
satu SD sampai akhirnya 6 tahun bareng. Dan pada saat SD itu kan kita ada apa ya namanya dulu buat bisa ke SMP favorit lah gitu kan, SMP negeri. Dan dia keterima di salah satu SMP terbaik lah di daerah Depok. Dan sayangnya gue tuh nggak keterima dimanapun, jadi otomatis gue masuk MTS. Tapi di sini yang bikin gue skeptis atau kaget ya, speechless, dia tuh nolak untuk masuk SMP itu, maunya bareng gue. Jadi pas saat penerimaan apa ya bahasanya SKL ya, surat keterangan lulus itu, dia bilang, lu masuk SMP mana? Gue kayaknya lanjut MTS deh, soalnya nggak keterima di SMP manapun yang negeri. Kalau lu di mana? Ya gue di tempat yang gue mau gitu. Ya udah deh, gue nggak ngambil deh, gue langsung ngikut lu aja di MTS itu. Lu MTS mana? Adalah salah satu MTS juga deket SD gue tuh deket. Di situ lah akhirnya di situ kita bareng SMP bareng lagi, satu kelas lagi, satu organisasi lagi. Akhirnya lulus. Nah di SMA dia nanya juga, lu masuk mana nih masuk SMA mana? Karena dia juga ada SMA negeri favorit juga yang mau dia datengin, yang mau dia di situ lah, masuk situ. Dan gue bilang gue kayaknya nggak lanjut SMA, tapi gue lanjutnya SMK karena pikir gue pada saat itu SMK lulus bisa kerja, nggak perlu kuliah lagi. Ya udah di situ akhirnya kita SMK bareng. Oh akhirnya dia SMK juga nih? SMK bareng tapi beda jurusan. Dia ngambil jurusan kalau nggak salah multimedia, saya tuh ngambil RPL. Ini berarti bestie banget ya? Iya, pertemanan juga lumayan deket lah. Oke. Nah pas SMA itu akhirnya kita walaupun beda kelas tetap kayak istirahat ketemu, berangkat bareng, pulang bareng, main tetap gitu kan. Sampai akhirnya tuh kelulusan SMK kelulusan, dan di situ dia bilang, lu lanjut kuliah apa enggak? Gue lanjut lu gimana? Kayaknya gue nggak lanjut dulu, gue pengen sekolah militer, jadi gue mau persiapan. Dia mau persiapan militer, akhirnya dia gap year setahun. Nah untuk si Adi ini sih dia orangnya gimana ya? Orangnya tuh ceria, terus kalau ngomong tuh nyablak banget, kayak nggak difilter lah. Terus juga orangnya sabar, baik, royal, apalagi itu utama banget, dan dia tuh menjadi garda terdepan untuk teman-temannya, termasuk gue. Karena ada beberapa momen yang membuat gue tuh gak bisa dilupain. Momen pertama pada saat itu kejadiannya SMP, gue pernah dibully bang, secara fisik tapi lewat omongan. Dan dia tuh menjadi garda terdepannya gue. Pas gue lagi dibully, dia tuh bilang kayak, mohon maaf nih fisik lu emang kurang, tapi kan nggak tahu hati lu, nggak tahu sifat lu gitu kan. Jadi jangan dengerin omongan orang, fokus sama diri lu aja. Dan gue pernah denger dia tuh cekcok kali ya sama si pembulinya itu. Dia bilang gini, kalau lu sampai ngapa-ngapain teman gue, polisi pun nggak berani nangkap gue. Dia sampai ngomong kayak gitu, dan untuk membela temennya tuh sampai segitunya banget. Sampai akhirnya ya dia gagal buat masuk ke militer itu. Dia gagal sampai akhirnya dia masuk ke PTN, tapi PTN-nya lain buat kuliah. Jadi kita misalnya tuh pas di perkuliahan aja, beda kampus, tapi tetap komunikasi di grup WhatsApp gitu segala macam, masih teleponan, ketemuan masih. Ya wajar dari PAUD ya. Iya. Lalu? Gua sama teman-teman gua ini ada berlima, disclaimer ya berlima. Gua, Adi, ada 3 temannya lagi. Kita emang biasanya tuh per 2 bulan atau momen-momen tertentu kita tuh ngadain, entah itu main bareng, entah itu ke villa bareng, atau bakar-bakar segala macam tuh kita selalu lakuin. Dan itu waktunya emang random. Dan pada saat itu tepatnya di bulan Februari tahun 2023 kita ada merencanakan untuk ke hutan pinus daerah Bogor. Semuanya kita planning dari awal. Dan salah satu orang paling excited adalah dia. Dia paling kayak, wah serius nih kita mau jalan-jalan ke sana, yuk boleh, apa aja yang perlu disiapin, berapa budgetnya segala macam, pokoknya bener-bener riwah. Dan akhirnya kita ngomongin di grup itu, yaudah kita kumpul yuk. Sekitar jam 9 malam di daerah
Margonda. Di situ ada salah satu angkringan terenak lah pada saat itu. Kita kumpul di sana, nyampe ya sekitar jam 9-an malam. Kita ngobrol nih, banyak ngomongin masalah nanti berangkat dari mana, berapa budgeting yang harus disiapkan, terus berangkat itu jam berapa, pakai motor mana aja gitu kan. Dan yang paling benar-benar mikirin itu tuh kegiatan tersebut ya dia, si Adi ini. Kayak yaudah nanti duit masalah gampang, ntar masalah akomodasi terkait makanan semua gampang, ntar gue yang siapin gini segala macam. Pokoknya dia yang paling excited. Udah tuh akhirnya sekitar jam 10 malam kita bubaran pulang ke rumah masing-masing. Pas di Hamin 3 minggu dia ngechat nih awal di grup, "Guys, gimana progres buat kita ngerasain jalan-jalan? Ya udah, apa aja nih yang perlu dibeli? Ada kita mau ngadain apa nih? Mau bakar-bakar kah di sana atau mungkin hanya sekedar refreshing atau gimana?" gitu kan. Akhirnya di sana kita mutusin buat bakar-bakar. Dan dia yang ngeluarin uang pertama. Dia langsung transfer, waktu itu bendaharanya kan gua. Dia langsung transfer ke gua, ya mungkin nominalnya boleh gue sebut aja itu 500.000. Pertama kali dia ngetransfer 500.000, bilang nih buat makanan. Padahal kita memang ada urunan. Jadi urunannya itu adalah untuk bensin, untuk parkir, sama uang makan sebenarnya. Iya. Dan mulai dari sini, gue waktu itu merasa kayak dia itu tiba-tiba berubah sifatnya. Yang tadi gue bilang ya, dia tuh orangnya sifatnya ceria, ceplas-ceplos, terus juga apa aja, orangnya tuh excited banget gitu kan. Tiba-tiba pas Hamin 2 minggu tuh dia jadi pendiam, terus suka murung, suka bengong, suka ngelamun. Nah gue pikir ini kenapa nih anak, ada masalah kah apa enggak. Tapi memang kalau nggak salah dia pernah cerita ke gue kalau dia tuh kan dia maba ya, dia maba dan dia tuh baru masuk kuliah, dia udah ada problem sama teman sekelasnya. Tapi di situ ya udah gue pikir ya mungkin masalah dia biar dia selesai sendiri aja, kalau kegiatan ini ya udah kita tetap jalanin aja gitu kan. Di grup kita benar-benar nanya ini, udah ya nggak ada perlu yang dibeli lagi ya atau apa. Itu kita ngebahas dari pagi sampai sore. Tapi si Adi ini benar-benar nggak muncul di grup, ngebaca pesan enggak, apalagi ngebalas. Benar-benar kayak kemana nih anak hilang gitu kan. Yeah. Pas itu dia pernah bilang ke gue kalau misalnya ada apa-apa, kalau gue nggak aktif atau apa, lu telepon aja. Akhirnya gue telepon lah. Di, lu di mana? Gue di rumah. Kenapa emang? Itu grup dibaca, lu udah aman belum? Persiapan udah semua belum? Udah aman. Udah gitu doang percakapannya, singkat banget. Telepon itu ya sekitar jam 4 sore. Gue nyampe 5 menit teleponan biasa. Padahal biasanya nggak gitu. Gak gitu. Gue teleponan sama dia, which is berdua ya. Ya mungkin agak ambigu tapi gue teleponan sama dia bisa berjam-jam. Apapun diobrolin. Tapi gue gak merasa aneh pada saat itu. Cuma gak nyampe 5 menit teleponan sama dia. Udah. Sempet mikir nggak kayak dia ngambek kali sama gue ya? Belum. Enggak sih, gak kepikiran ngambek sih. Cuma oh lagi sibuk kali. iya gitu sibuk aja gitu ya. Makanya nggak buka grup waktu itu. Udah itu pas hari Hamin 1 gue nanya dia nih, di gimana, aman nggak? Tiba-tiba dia ada satu pesan yang bikin gue, kenapa nih anak? Gue nggak bisa ikut, kalian berempat aja yang jalan. Nah, kenapa nih? Kok tiba-tiba dia membatalkan secara sepihak? Gue tanya dong, nggak bisa gitu dong Di, lu kenapa sampai kayak gitu? Lu ada masalah atau apa gitu kan? Nggak tahu, nggak bisa aja gitu kan. Nah udah itu dia bilang juga, gue juga sekarang lagi di rumah tante gue, lagi nginep, kemungkinan pulangnya besok, takutnya nggak keburu gitu kan. Oh ya udah, mau diubah aja nggak harinya, jadi hari Sabtu kita berangkatnya gitu kan. Ya gue menawarkan diri gitu kan, menawarkan untuk diubah harinya biar ya udah, ini planning udah lama, di planning sebelum Hamin sebulan, tiba-tiba dia nggak ikut kan, ada kayak yang kurang aja gitu kan. Ya udah coba aja, kalau Sabtu pada mau kita agak Sabtu aja. Udah akhirnya di situ gue chat grup, gue bilang, guys, nih si Adi bilang dia Jumat nggak bisa, lagi di rumah tantenya, kemungkinan baliknya sore.
takutnya nggak keburu, gimana kalau kita berangkatnya Sabtu aja. Oh yaudah nggak apa, Sabtu, yang penting semuanya ikut kayak gitu. Udah tuh di Jumat itu gue nanya nih, "Di lu di mana?" Itu pagi sekitar jam 10. Gue masih di rumah tante gue nih, kemungkinan gue balik itu sore jam 5 dari rumah tante gue. Oke, udah dari situ udah percakapan itu aja sampai sore itu nggak ada percakapan apa-apa lagi sampai akhirnya itu maghrib. Maghrib dan gue tuh sholat maghrib itu waktu itu agak telat ya, di rumah sekitar 6:30 gue sholat maghrib. Dan kebiasaan gue nih bang, kalau abis sholat maghrib itu ya abis sholat doa bentar gue main handphone. Gue main handphone sambil nunggu isya. Tapi entah kenapa malam itu gue abis sholat, gue tanpa langsung berdoa, gue ngantuk banget. Jadi kayak baru salam nih, gue langsung nguap. Kayak, wah berat banget mata, ngantuk, kenapa nih? Dan gue tuh tanpa sadar langsung tidur. Tapi dibilang tidur sih ya tidur ya, tapi nggak yang setengah sadar. Karena pas gue tidur, gue langsung mimpi. Gue nggak tahu ini mimpi atau apa, tapi gue langsung kayak langsung satu ruangan putih semua. Ada si Adi di situ, dia bilang, "Ul, gue nggak bisa ikut jalan-jalannya nih. Kalian berempat aja ya." Udah, habis itu gue kebangun keadaan gue lagi tiduran di sejadah masih pakai sarung. Oh, itu berarti masih di sajadah. Masih, jadi kayak salam, nguap, tek, gitu. Langsung tiduran. Langsung ketiduran. Entah itu gue ketiduran atau gimana, gue nggak jauh, gue juga nggak tahu deh. Pas sadar itu, badan gue kayak, tadi gue ngantuk kok, sekarang kagak ngantuk nih. Kenapa? Ya udahlah, gue nggak mikir lagi. Dan pada saat itu memang udah mendekati isya, gue wudhu lagi. Gue sholat isya, udah waktunya sholat, gue sholat. Dan memang setelah sholat isya itu pun gue juga bingung kan, main HP. Males gue main HP. Mau keluar juga ngapain gitu kan. Ayo. Ya gue mutusin buat di kamar aja, mau tidur aja gitu kan, langsung tidur. Pas gue mau persiapan tidur, tiba-tiba gue dapet telepon. Dari nomor yang gak gue save di kontak gue. Pada saat itu gue mikir takutnya ini penipuan atau apalah, hipnotis segala macem. Karena pada saat itu kan maraknya lagi kayak gitu kan, hipnotis lewat handphone. Tapi di sisi lain gue tetap mikir takutnya ini tuh penting teleponnya. Nah pas gue angkat teleponnya tuh ya suara si Adi ini, tapi nomornya tuh nomor yang ya beda lah. Gue pikir ya entah itu handphonenya mati, dia pakai apa sih kayak HP orang di sekitar dia gitu atau apa. Pas gue angkat belum ada suara nih bang, 2 detik. Pas detik ketiga dia baru, "Halo, iya Di, kenapa?" "Oh, nanti lu datang aja ke rumah ya. Tante gue yang dari luar kota, semua keluarga gue tuh pada main ke rumah. Lu datang aja, gue bentar lagi nyampe rumah kok." Terus gue nanya kan, "Ini aman nih, pada nginep, tempat aman nggak?" "Aman, tempatnya disiapin." "Ya udah, kita kalau nyampe rumah kabarin aja biar gue sama temen OTW." Oke, udah tuh mati. Ya karena gue pikir dia ngundang gue sama teman-teman gue buat nginep di rumah dia, ya udah gue persiapin lagi dong, lagi mau rapi-rapi lagi. Tiba-tiba setelah 10 menit dari telepon itu ada telepon masuk lagi nih. Pas gue cek, bundanya yang nelfon. Bundanya nih ngabarin kali si Adi itu udah nyampe rumah. Saat gue angkat, "Assalamualaikum mama," gitu kan, gue manggil dia mama. Sebelum mamanya ngomong lagi, gue langsung nyentuh lagi, "Mah, Adi udah nyampe rumah." Hening tuh bang telepon. Tiba-tiba mamanya nangis. "Mah kenapa mah? Kok mama nangis?" Makin kejar, mamanya tuh nangis makin kejar. Langsung diambil alih kayaknya sama papanya kan. Set, "Halo, oh iya Pak, kenapa Pak? Itu mama kenapa nangis?" "Oh, kamu udah dapat kabar belum?" "Kabar? Kabar apa Pak? Belum dapat nih, belum dapat info apa-apa." "Kamu yang sabar ya. Adi meninggal kecelakaan tadi habis maghrib." Gue di situ, ya gimana ya, respon gue diem.
Dan itu adalah salah satu kata-kata terburuk yang pernah gue denger di telepon. Pah, gak mungkin. Karena 10 menit yang lalu Adi baru nelpon. Dan dia bilang udah dikit lagi mau nyampe rumah. Ya udah kalau kamu gak percaya, kamu lihat aja langsung jenazahnya udah di rumah. Udah dari situ gue ngabarin di grup teman-teman gue ya. Guys, kumpul tempat biasa, ada informasi yang mau gue sampein. Oh lu belum ngomong langsung tuh? Karena gue nggak mau bikin teman-teman gue tuh ya kejadian sama kayak gue gini. Gue pengen langsung ketemu, ngomong langsung gitu kan. Udah dari situ gue, yang tadinya gue udah rapi ibaratnya, yaudah gue tinggal keluar, nyalain motor, berangkat lah. Dan itu titik kumpulnya adalah salah satu, apa ya bahasanya, kayak warkop deket rumahnya si Adi ini. Salah satu spot yang biasa kita nongkrongin juga lah. Pas nyampe itu, gue gak langsung ngomong. Tapi muka abis nangis. Ditanya, kenapa lu? Gue dapat kabar. Langsung dari papahnya Adi. Kenapa? Ada apa sama Adi gitu kan? Kenapa si Adi? Si Adi udah meninggal. Kaget teman gue di situ. Wah, gak mungkin ini. Sampai akhirnya waktu itu gue hampir berantem tuh sama ketiga sahabat gue itu. Sama temen gue mau hampir berantem lah. Ibaratnya mau tunjuk-tunjukkan lah. Karena ibaratnya sampai ada kata-kata waktu itu, lu jangan mainin kematian lu. Udah kalau nggak percaya udah yuk kita ke rumahnya. Gue ke rumahnya nih, gue jalan ke rumahnya. Nah itu gue di jalan pas sebelum ketemu teman-teman gue tuh, gue di motor kayak bengong. Dia bener gak sih? Tapi untungnya gue gak kenapa-napa ya, maksudnya kayak jalan juga sepi, udah malam gitu. Udah pas gue jalan sama teman-teman gue ke daerah komplek perumahan dia, dan kebetulan rumah dia itu nggak jauh dari pos gapura perumahan gitu. Jadi kan perumahan nih. Dari pintu masuknya komplek ya? Iya betul. Ada bendera kuning di pintu masuknya itu. Gue cek nama dia. Tapi di situ gue masih skeptis lah, kayak nggak mungkin ini, cuma mirip namanya. Tapi pas gue lihat ke deretan deket rumah dia, itu pertama ramai mobil, banyak motor juga, dan ada tenda yang biasanya para meninggal. Wah di situ gue tanpa pikir panjang, gue gas motor gue, taruh motor, ketemu nih gue, ketemu kakaknya, ketemu adeknya, ketemu papahnya, baru ketemu mamahnya. Gue di situ udah bodo amat, gue udah kacau lah, gue di situ udah nangis, udah ya gimana tahu nangis gue, sampai mamanya tuh meluk gue, ya sabar jangan gini, kasihan, sampai kayak gitu kan. Tapi emang gue waktu itu bener-bener sakit loh hati gue, kenapa lo gini loh. Dan waktu itu gue ditenangin sama mamahnya, terus ditanya kan, kamu mau lihat nggak kondisinya? Gue di situ sebenarnya gimana ya, nggak mau percaya, tapi jasa tuh ada di depan gue, tinggal dibuka ini, tinggal masih itu doang. Masih berusaha denial lah ya? Ya benar, gue masih berusaha denial biar nggak, ini bukan. Gue lagi mimpi. Kalau misalnya ini mimpi, bangunin gue secepatnya. Dan kalau bisa pas gue bangun ada muka Adi di depan gue. Gue pengen kayak gitu. Tapi pas gue buka, ya takdirnya juga kayak gitu. Gue kejar lagi, gue nangis lagi. Sampai gue tenangin. Ya, telepon yang akhirnya gue throwback telepon itu, dia bilang tante dia datang yang dari luar kota, keluarga dia kumpul, rumah gue rame orang. Ya bener rame, rumahnya rame, tantenya pada datang, saudara pada datang. Gue, teman-teman gue pada nginep. Tapi nginep dalam artian seperti ini. Gue nginep akhirnya. Gue ngeliat keadaan dia, ya mohon maaf ya, rusak, bagian kepala rusak. Karena info dari mamahnya, dia tuh kecelakaan tunggal di salah satu jalan yang lumayan sepi di daerah Jakarta. Dia tuh ngindarin ceceran oli. Jadi keadaan dia lagi ngebut, tikungan kayak gini, samping dia itu kayak taman, bukan taman yang biasa anak-anak main, tapi kayak rumput gitu, taman rumput gitu. Sebelah sini trotoar. Dia pas dia kayak gini, dia kayak langsung ngerem, dia mau langsung banting setir ke kiri kan, maksudnya biar
walaupun dia jatuh tapi cederanya nggak parah ke rumput. Tapi nahasnya pas dia ke kiri, bannya slip langsung banting setir ke kanan. Kejungkal, dia posisinya lumayan jauh dari motor sama dia lumayan jauh, dan dia kenapa langsung dinyatakan meninggal di tempat karena langsung bagian kepala dia yang kanan langsung nyantem trotoar. Menurut keterangan orang tuanya nih. Iya, Oke. kondisinya ya udah, gue juga itu waktu itu juga Tapi lu masih ngenalin nggak jenazahnya itu dia? Kok dari kondisi terakhirnya itu? masih ngenalin, tapi memang agak rusak aja. Jadi sebelah itu masih utuh lah, di sebelah sini udah rusak. Jadi kayak gimana ya? Infonya sih langsung pecah, tengkoraknya di dalam pecah sebelah karena ngantem ini kan. Soalnya itu infonya pada saat itu helmnya masih nyangkut. Jadi pas nyala itu helmnya masih nyangkut. Helmnya kan full face, itu masih nyangkut. Jadi pas berusaha dibuka helmnya, pas diangkat gitu, salah satu tangan medis kayak perawat atau apa gitu yang nanganin jenazah itu nggak sengaja nyenggol bagian sini, itu udah lembek katanya. Wah di situ pas gue ditanya tuh gue nangis lagi, dan gue sampai jujur ya waktu itu gue sampai, kenapa sih Tuhan jahat banget sama gue? Kenapa sahabat gue yang ngalamin kejadian ini? Gue sampai kayak gitu. Tapi gue pikir lagi ya, mungkin ini takdirnya Tuhan juga lebih baik lah gitu kan. Ya mungkin ini emang udah takdirnya sahabat gue ini meninggal kayak gini. Ya udah akhirnya gue situ nginep, gue tidur di samping jenazahnya dia. Sampai besoknya sekitar jam 10 pagi itu jenazah dimandikan, disolatkan dan juga dikuburkan. Jadi selesai kalau nggak salah sampai zuhur. Selesai zuhur, balik nih. Gue sama teman-teman gue yang lain pada balik, kita bersih-bersih, mandi sampai sore. Itu sekitar jam 5. Gue sama teman-teman gue balik lagi buat aziyah, sekaligus buat bantuin pengajian. Pada saat pengajian itu ya gue masih bengong aja kayak, ini bener gak sih, ini sahabat gue gak sih yang meninggal, ini mimpi gak sih, gue kayak gitu. Sampai gue tuh sampai gimana ya, sampai sahabat-sahabat gue tuh kayak, udah kasihan jangan gini doain aja. Lu ingat gak ada pesan terakhir dari dia gitu apa? Pesan terakhir sih nggak ada, tapi yang telepon itu tuh yang lu nginep aja di rumah gue karena rame nih, rumah gue lagi rame, lu nginep aja, tempat pun ada aman. Suaranya sama kayak dia, biasa telepon. Biasa aja gitu, kayak suaranya dia aja. Sampai akhirnya pengajian selesai, mulailah gangguan itu dari malam itu. Gua pas balik itu sekitar jam 9:30 malam, sekitar 10 malam, pulang, gue mandi lagi, baru siap tidur. Gue tidur. Gue nggak tahu ini mimpi atau apa, tapi mimpinya sama kayak pada saat gue habis sholat maghrib itu tidur. Tapi kan kalau di situ dia ngomongnya, dia nggak bisa ikut, ya kan, tunggu berempat aja. Tapi pas di mimpi itu, gue mimpi mimpi si Adi ini, ya sosoknya pocong. Si Adi, mukanya Adi, tapi sosoknya pocong dengan keadaan after crash. Dia di mimpi itu cuma ngomong, ayo jalan-jalan. Udah, gitu aja. Dan gue mimpi ini sampai 2 minggu ke depan. Setiap malam. Berulang gitu terus. Dan abis mimpi itu gue langsung kebangun. Dan pas gue liat jam, gue selalu kebangun tuh sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Kebangun itu terus, di jam-jam segitu terus. Itu lu mimpinya selalu tempatnya sama apa beda-beda? Sama. Di ruangan putih, ada dia. Gitu, terus. Dia ngomong gitu doang? Iya. Jadi kayak tidur nih putih, kayak langsung muncul, ayo jalan-jalan. Dia hilang, gue langsung kebangun. Entah itu langsung melek atau langsung duduk gitu. Kayak langsung refleks. Udah gitu doang. Itu 2 minggu.
Dan ada gak cuma gue nih, ada dari ketiga sahabat gue ini ya adalah dua ini yang menurut gue bikin agak serem ya. Ada satu sahabat gue ya sebut aja si D ya. Si D ini dia selalu dapat teror di jam 8 malam. Telepon pas diangkat detik 1, detik 2, detik 3 sampai detik 5 itu nggak ada suara. Pas masuk detik 6, ayo jalan-jalan. Tapi pas dicek log panggilan, nomor itu nggak ada. Sampai dia ganti nomor kedua. Telepon. Masuk lagi tetap di nomor yang baru yang cuma tahu dia, keluarga dia sama teman-teman dia doang. Nggak ada orang lain. Nomor yang berbeda. Masuk lagi. Telepon kayak gitu sama kejadiannya. Detik 6 baru ada suara, ayo jalan-jalan. Sampai dia ganti nomor yang ketiga, sampai 3 kali dia ganti nomor, tetap masuk. Tapi yang terakhir ini mungkin dia udah tahu ya, jam itu pasti ada teror nih. Benar, jam 8 masuk telepon, terus masuk. Tapi nggak diangkat sama dia. Dia mau lihat tetap di telepon apa enggak. Ternyata dia diemin sampai setengah 9. Tuh telepon tetap dering, tetap masuk, tetap ada panggilan terus. Jadi pas diangkat baru terornya nggak ada hilang, atau gangguannya itu hilang. Suaranya sama kalau menurut dia juga. Suara yang sama kayak yang di bibir. Gangguannya. Suara gangguannya. Tapi mungkin dia mikir juga ya, ini siapa yang iseng nih gitu ya. Iya, dia makanya dia ganti nomor. Dia pikir ada orang iseng. Mau nakut-nakutin. Tapi pas yang ketiga ini dia sengaja didiemin. Kesel juga dia. Dia kayak ganggu banget nih, siapa sih yang nyebar nomor baru gua. Sampai ada dia udah diemin aja, didiemin. Tapi itu telepon tetap dari terus sampai setengah 9 gitu. Terus temen gue yang kedua, sebut aja inisialnya si A. Dia kayak gini misalnya ngobrol atau dia lagi sendiri. Selalu di ekor mata dia ngelihat sosok si Adi ini jalan. Dia kayak misalnya ngobrol nih, tiba-tiba dia ngelot, say, atau ke sana. Oke, dari ekor matanya dia ada sosok Adi. Tapi pas disamperin nggak ada, sosoknya nggak ada. Mungkin waktu itu dia mikir, oh mungkin gue masih sedih nih, masih ya merasa kehilangan, terus juga ya itu kan sahabatnya dia juga itu kan. Ya mungkin dia mikir, gue halusinasi nih, gue masih halusinasi. Bentuk yang dilihat gimana? Diceritain nggak? Orang, tapi dia si Adi ini orang tapi Adi. Tapi emang apa ya? Kayak jauh gitu, tapi jelas. Iya. Yeah. Nah kalau si A ini, teman gue A ini, dia cuma ya sekitar semingguan untuk yang teror gangguan yang itu. Kalau si teman gue yang D ini, dia cuma 5 hari yang telepon itu. Tapi dia ganti nomor baru terus sampai 3 kali. Setelah after 2 minggu gue dapat gangguan mimpi, gue masih dapat nih gangguan di hari ke-13. Tapi secara nyata. Nah waktu itu gue balik kerja sekitar jam 8 malam. Dan waktu itu gue dapat kabar kalau bokap nyokap gue itu lagi ke rumah nenek. Jadi otomatis rumah kosong dong. Gue gak main ke sana, gue langsung pulang ke rumah aja karena capek. Masuk ke rumah, gerbang gue buka, masukin motor, tutup. Nah kebiasaan bokap nyokap gue tuh kunci selalu ditinggal di tempat yang biasanya ditaruh gitu kan. Itu gue ambil kuncinya, emang benar ditinggal. Gue buka nih, tak. Gue buka, gue ucap salam, assalamualaikum. Pas gue buka gini, gue di sini, pintu Adi. Pas gue bukanya, ucap salam, assalamualaikum. Ayo jalan-jalan. Gue yang refleks kaget yuk. Ya maksudnya walaupun ini sahabat gue ya, tapi gue ngeliat sosok dia kayak gitu, tetap ada rasa takut di diri gue. Gue langsung jatuh terduduk, gue diem 5 detik. Gak sadar diri, pingsan. Soalnya benar-benar wujudnya tuh ya pocong yang mukanya tuh rusak, bagian sini rusak. Terus dia kayak gue ditompok kayak gitu. Dan gue baru sadar itu pada saat nyokap sang bokap gue itu nyampe rumah. Jadi gue ditemenin sama mereka.
Itu gue katanya pingsan di teras. Gue gak berani cerita. Gue gak cerita buat nyokap bokap gue tuh bahwa gue kenapa pingsan. Gue waktu itu bilangnya capean aja. Biar ya mungkin gue gak mau ngebuat orang tua gue takut juga. Iya. Barulah masuk ke 40 harian ini. 40 harian setelah pengajian itu cerita. Ya sebenarnya gak etis juga ya habis pengajian si Adi ini langsung cerita dapat gangguan dari dia gitu kan. Tapi ya mungkin sahabat teman gue ini gak bisa ngebendung lagi gitu kan. Perasaan kayak wah capek gak mau terus diungkapin lah gitu kan. Akhirnya gue juga ngungkapin cerita gangguan yang dapat dari dia. Dan disinilah yang bikin gue kasihan sebenarnya. Mamanya juga dapat gangguan dari si Adi ini. Oh cerita juga? Cerita akhirnya mamanya. Mamanya akhirnya cerita, tapi versi mamanya ini enggak yang serem. Nah, si mamanya itu cerita kalau setiap dia masuk ke kamar si Adi, dibuka, itu lagi ada adik lagi tiduran di kasurnya. Tapi posisinya ngebelakangin, jadi ngebungin. Jadi kasur dia posisinya di pintu. Pas dibuka ya langsung kasur dia tuh ada dianya di atasnya. Iya mungkin masih belum ikhlas atas meninggalnya si Adi ini kan. Karena si Adi ini adalah anak cowok satu-satunya di rumah itu selain ayahnya. Disayang banget berarti ya? Pasti. Karena si Adi ini adalah anak kedua, dia anak kedua dan dapetin dia tuh mamanya susah. Jadi jaraknya dari kakaknya sama si Adi ini adalah 12 tahun. Ke adiknya itu cuma ya sekitar 7 tahunan lah. Beda jaraknya. Dan mungkin waktu itu mamanya lupa kalau sebenarnya si Adi ini udah meninggal. Dibukalah kamarnya. Adi dipanggil. Dan sosok si Adi itu nyaut. Balik badan. Iya mah, kenapa? Tapi di situ kakaknya ngeliat, langsung disamperin lah mamanya. Ah, Adi udah gak ada. Sabar. Oh. Jangan terlalu larut. Pasti tengok lagi, udah gak ada. Suatu kayak nangis lah mamanya di situ. Kayak dia masih belum terima lah. Sampai ya mungkin mama kalau nonton ini mau diceritain juga. Sampai mama itu dibawa ke psikolog. Oh. Pemulihan buat jiwanya dia. Karena benar-benar setiap hari. Kalau itu dia, kalau mamanya itu diganggu setiap hari. Setiap hari? Setiap hari sampai malam ke 40. Sampai 40. Tapi munculnya ya sosoknya dia. Sosoknya bagus. Nggak mirip elu yang kayak pocong. Enggak. Bener-bener ya kalau dia lagi di rumah. Pakai baju kaos, celana pendek. Kayak gitu. Dan bajunya juga. Ini info dari mamanya. Bajunya setiap hari pas lihat beda-beda. Kayak dia ganti baju setiap hari aja. Tapi sempat ada ngomongnya nggak? Itu pas dibuka, dipanggil, Adi nyaut, iya mah. Hanya itu aja. Hanya itu. Dan di situ ya udah dibawa psikolog sampai terapi buat pemulihan jiwanya mamanya tuh 3 bulan. Ya karena ini peristiwa kelam ya. Ada anak laki-laki yang begitu disayangi gitu. Terus meninggalnya tidak diduga-duga gitu. Dan kondisi jenazahnya kan cukup parah gitu ya. Iya. Nah pas itu akhirnya kita berunding nih. Nah, teman gue tuh yang nyelotok. Ini gangguan kita sama. Selalu ada kata, ayo jalan-jalan. Di luar gangguan dari mamanya ya ini diganggu. Apa? Kenapa kata-kata itu? Ada dan nyelotok. Kalian sebelum kejadian si Adi ini crash atau kecelakaan ini, kalian ada buat janji apa? Barulah kita ingat di situ. Kita kan ada janji jalan-jalan ke hutan pinus di daerah Bogor. Barulah pada kita keterlaluan. Oh iya, kita kan ada ini ya. Sampai akhirnya, nah di situ akhirnya kita yuk laksana ini permintaan. Mungkin ini permintaan terakhir si Adi nih sebelum dia meninggal. Tapi di situ kita mikir lagi, gimana caranya biar si Adi ini ikut? Gak mungkin kan kita berempat doang. Takutnya ibaratnya kita udah berempat ke sana nih, tapi gangguannya tuh tetap datang lagi nih. Akhirnya kita situ mikir gimana caranya. Ya udah alternatif deh.
bawa aja fotonya. Akhirnya kita bawa nih fotonya. Foto si Adi, foto terakhir. Jadi waktu itu gue bawa foto dia pas lulusan SMA. Foto SMP kita bawa foto itu udah di dalam figur, udah di bingkai gitu kan. Besoknya kita langsung berangkat sekitar jam 10 pagi. Nah, yang harusnya kita sama teman-teman, apalagi sahabat, apalagi kita mau refreshing, mau jalan-jalan, mau membuat momen, itu harusnya senang, tawa-tawa, terus bahagia, Gue merasa momen pada saat itu adalah sedih, hancur, nggak nyangka, nggak terima, perasaan kesel itu bercampur lah di situ. Sampai gue tuh di jalan, gue sambil meluk foto dia, gue ngomong, "Di, tuh harusnya ikut, bukan foto lo yang ikut, tapi lu yang ikut." Kenapa bisa sampai kayak gini, Di? Apa sih salah gue sama teman-teman sama lu sampai lu duluan ninggalin kita semua? Udah di situ temen gue yang bawa motor bilang, "Oh udah jangan kayak gitu, kasihan. Udah kita niat ini kan mau jalan-jalan, kita bawa happy aja. Walaupun gak ada Adi, kita bawa happy aja. Jangan ditangisin terus, kasihan." Oke, di situ ya gue tetap meluk juga, tetap nangis, tapi gue tetap berusaha untuk senyum biar nggak ngerusak momen aja. Nah dari situ Sampai berkaca-kaca ya. Kalau ceritain lagi ya. Ditinggalin sahabat yang lumayan dekat, yang kenal kurang lebih hampir 15 tahun, benar-benar pukulan terbesar lah. Gak mudah ya. Ya karena balik lagi ya, sahabat sejati itu sulit ditemukan karena dia nggak lihat kita itu statusnya apa, dia nggak lihat kita punya uang apa enggak, dia nggak lihat kita bego apa pinter gitu kan. Ini orang ngapain sih mau bantuin gue gitu loh, ya kan? Gue tuh ngapain dia gitu loh, maksudnya kayak gue nggak bermanfaat juga di hidupnya dia deh gitu. Tapi dia kenapa peduli sama gue gitu kan? Iya. Iya kan? Emang waktu itu gue sempat menanyakan ini ke dia. Di, lu kenapa sih baik banget sama gue, sama yang lain? Kayak lu gak mau banget ngeluarin duit buat kita berempat gitu. Buat kita ibaratnya kita lagi main, lu pasti selalu ngeluarin uang, entah itu buat bayarin minum, makan, atau apapun gitu kan. Satu jawaban dia, sahabat kayak kalian tuh susah didapetin. Satu kalimat itu, sahabat kayak kalian susah didapetin. Udah dari situ oke. Berarti ya memang gue gak salah untuk menjadikan dia sahabat. Boleh minta tisu pak? Ini berkaca-kaca matanya. Masih. Ini yang mahal di era sekarang ya. Era orang kayaknya lihat semua dari materi, dari jabatan, kekuasaan ya. Ini benar-benar berteman, bersahabat, nggak lihat apapun. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gimana? Oke, akhirnya sampailah kita di Hutan Pinus itu, salah satu pinus yang di daerah Puncak. Yaudah kita di sana sebenarnya kayak orang gila ya, ngobrol tapi sama figur foto. Oh iya. Jadi kayak kita yang awalnya rencana kita mau nge-grill segala itu udah gak ada satupun kegiatan yang kita lakuin pada saat itu. Itu kita duduk di dekat bawah pohon pinus itu, terus kita ngobrol ya bercanda tapi dalam keadaan sedih. Sampai satu momen kita deep talk berlima tapi satunya tuh figur. Di, coba aja lu di sini. Lu pasti salah satu orang yang bikin suasana itu cair, nggak tegang-tegang banget, nggak sedih-sedih banget. Ada aja celotehan-celotehan yang bikin kita ketawa. Nah, ada satu momen kita kayak mikir, bisa nggak sih waktu itu diputar lagi? Balik sehari sebelum aja si Adi ini kecelakaan. Kalau misalnya bisa, kita berempat itu pengen ngelarang dia jalan. Udah lu gak usah berangkat, besok kita mau jalan. Pengen banget kayak gitu. Ya itu pikiran liar kita pada saat waktu itu.
Udah kita ngobrol kayak orang, ya itu kayak ngobrol bareng figur foto nanya-nanya, lu gimana di sono, seneng gak, ada teman baru gak, itu banyak lah yang ditanyakan. Ya tapi ya namanya figur foto nggak bisa ngejawab. Kalau kalau misalnya tiba-tiba ada suara ngejawab, iya seneng ada teman baru. Wah. Nah, itu patut dipertanyakan. Oke, dari situ kita balik, tapi sebelum balik itu kita sempat foto formasinya kita berempat, dan temen gue tuh yang di tengah itu megang foto dia. Hasil fotonya ya sebenarnya fotonya ada, tapi dari pihak keluarga katanya jangan untuk ditampilkan. Oh jadi nggak boleh ditampilin foto-fotonya ya? Boleh, karena biar katanya menjaga privasi almarhum. Karena hasil foto itu adalah bener ada figur fotonya, tapi di belakang teman gue yang megang figur foto itu ada sosok si Adi datang dia ngikut foto, tapi enggak solid yang kayak benar-benar manusia di foto ya, cuma gue yang siluet gitu. Oh, dan lu ngira siluetnya itu si Adi kali ini? Soalnya kelihatannya sampai sepinggang. Oke. Udah dari situ akhirnya gangguan-gangguan yang lain kayak mimpi gue itu gak dimimpin lagi, terus gangguan yang datang itu gak datang lagi. Mamanya juga udah nggak ditapakin lagi. Telepon yang teman gue itu udah nggak ditelepon lagi, ataupun yang lihat itu udah pokoknya nggak, semua gangguan itu udah stop pas malam 40 hari itu udah gak ada lagi, setelah after itu udah awal. Dan waktu itu gue sempat main ke rumahnya dia. Gue sempat main ke rumahnya dia, dan pas gue masuk kamarnya gue sempat kaget sih sebenarnya, karena motor dia sama helm terakhir dia pakai itu ada di dalam kamar dia, disimpan sama mamanya katanya biar kenangan. Karena walaupun si Adi ini tergolong anak orang kaya ya, anak berada, tapi dia tuh jiwa nabungnya tuh benar-benar ada gitu. Karena motor yang dipakai ini ya motornya motorsport, ya gue nggak bisa nyebut brandnya ya, tapi lumayan mahal lah. Itu hasil tabungan dia, nabung dari SMP. Akhirnya mamanya masuk, ditanya mau gimana keadaannya atau kabarnya gitu kan, baik segala macam. Dan waktu itu gue juga sempat izin sama mamanya kan, mah boleh nggak sekiranya cerita kejadian ini mau cerita ini ke teman-teman. Ya mungkin bukan untuk bukan untuk menakuti atau apa, tapi sebagai pembelajaran aja. Pembelajaran, dan juga mungkin bisa menjadi arsip buat mau sendiri kalau misalnya mau tuh pengen dengar lagi loh cerita-cerita ini, siapa tahu nanti mau lupa atau gimana, bisa diingatkan kembali dengan cerita-cerita yang ada. Boleh silahkan, tapi pasangan mama kalau kamu cerita kayak gitu ya kayak foto atau apapun, nama semua disamarin aja, karena nama Adi ini ada nama samaran. Itu. Tapi setelah kejadian itu sempat ketemu lagi sama Adi atau nggak ada? Sempat. Jadi setelah dari rumah itu, gue sempetin ke makam dia. Gue nanya, bukan nanya sih, gue ngobrol, tapi ngobrol sama makam, bukan sama orang. Terus sampai akhirnya gue ngomong gini, Di, boleh nggak gue ceritain kisah lo ini ke teman-teman, bukan sebagai bukan untuk menakuti, tapi buat sebagai pembelajaran. Mungkin salah satunya ya kalau berkendara atau apa itu tetap harus hati-hati, terus pengurangan kecepatan juga, terus kayak pokoknya banyak lah ya, ibaratnya pembelajaran yang bisa diambil pada saat nanti gue menceritakan cerita kejadian ini. Entah mungkin dia atau bukan, di belakang gue ada angin lewat, ada suara boleh gitu. Gue nengok belakang dan gue baru sadar ternyata gue di TPO itu sendirian, nggak ada peziarah lain. Gue pikir ya mungkin ini si Adi kali ya, dan dia mengizinkan. Tapi kalau kita flashback lagi nih bro ya, waktu itu tuh sebenarnya
Adi itu dari mana mau kemana pas kecelakaan? Adi itu dia dari rumah tantenya mau pulang dan mungkin dia ngejar waktu, ngebut, dan keadaan juga katanya di jalan itu agak gelap dan juga sepi. Ya terjadilah kecelakaan itu. Berarti bukan dalam rangka yang mau kegiatan kalian kan? Bukan, Ada urusan kesana bukan? bukan. Bahkan sampai podcast hari ini pun udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Tapi gue tetap menjalin silaturahmi lah, masih kontak-kontakan sama mamahnya, sama papahnya, dan gue juga masih sering ke rumahnya. Sampai sekarang kalau gue masih kangen juga gue masih ingat ke kamarnya dia, ke makamnya dia. Tapi kalau sekarang gue versi yang udah tegar aja, jangan nangis mulu, kasihan. Ya, kita doain lah semoga almarhum dapat diterima di sisinya. Amin, amin, amin. Makasih Bang Maul udah datang dan Iya. bercerita kisah yang luar biasa. Iya Bang Fajar, sama-sama Bang Fajar. Itu deh guys, akhir dari kisah ini ya. Dimana mungkin kalian semua inget ya, pernah ada momen kita sama temen-temen tuh ngomongin hal yang receh-receh dan itu udah bikin bahagia gitu loh. Sehingga sekarang dari kisah ini kita jadi ngeliat lagi gitu loh. Apa iya sebenarnya tujuan manusia itu adalah hanya uang aja atau mengejar kekayaan? Coba kalian pikirkan lagi. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.